sabar, lebaran masih jauh, Mak. Mimpi yang sempurna. Hari Raya Idul Fitri masih 11 hari lagi. Masyarakat sudah ada yang sibuk menyiapkan segala keperluan untuk hari lebaran. Termasuk si emak yang satu ini. Si emak sudah membeli keperluan yang akan dipakai untuk lebaran. Tapi kelakuannya si emak seperti bocil aja. Dia tidak sabar menunggu lebaran tiba. Saking tidak sabarnya, si emak sampai menaruh kostum dan sepatu yang baru dibeli di tempat tidur. Duh, ngimpinya sudah lebaran ya, sampai pakai baju baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ngelihat ibu-ibu sampai begitu banget gitu, kayak ngejagain baju lebarannya, sepatunya sampai ditaruh di sampingnya buat nunggu bareng. Gimana tuh? Mungkin dia mempersiapkannya udah setahun sebelumnya kali ya, kayak lebaran tahun depan gue mau pakai apa nih, sampai kayak ditungguin hari lebarannya. Kalau sudah belanja lupa daratan. Kalau emak-emak yang ini masih sibuk cari baju untuk lebaran. Sepertinya nih si emak bingung pilih baju yang mau dibeli karena banyak pilihannya. Sementara si emak lagi berburu baju baru, sang suami dan anaknya dicuekin aja menunggu di luar toko hingga terkantuk-kantuk. Dan akhirnya si emak selesai juga belanjanya ketika toko mau tutup. Boleh dulu pinjam 100. Nah, kalau emak muda ini beli baju lebarannya lewat toko online. Hampir tiap hari, si emak mantau model baju dan harga plus ongkos kirim atau ongkirnya. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya diketahui si emak beli baju nyari yang ongkirnya gratis. Walah. Warisi darah musisi, Putri Nini Carlina mahir bersolawat. Ikut memeriahkan acara Indahnya Berbagi bersama anak-anak yatim yang diprakarsai Star Pro di Hotel Danau Sunter Sunlight, Putri pedangdut Nini Carlina unjuk gigi. Ya, tak pernah tersorot awak media. Diandra, Putri Nini Carlina, diam-diam mewarisi bakat sebagai musisi. Bahkan di depan ratusan anak yatim, gema selawat yang dilantunkan Diandra mampu menyejukkan suasana acara Indahnya Berbagi bersama Star Pro tahun ini. Ini adalah ajang berbagi ilmu, ajang berbagi pengalaman ya kepada teman-teman Diandra sebetulnya. Sebetulnya membernya nggak cuma bertiga ini, sebetulnya banyak, ada sekitar 15 anak ya. Ya lebih ya deh ya. Cuman kalau diajak semua ya kan panitianya bangkrut. Nggak cuma ikut-ikutan nyanyi seperti sang bunda. Ketertarikan Diandra di dunia tarik suara bukan kaleng-kaleng dompleng nama besar Nini Carlina. Pasalnya, selain pintar menyanyi, Diandra juga mahir bermain piano. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ajang berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini menjadi berkah untuk semuanya. Entah nanti kedepannya menjadi apa, yang penting Ibu Nini memberikan kesempatan, memberikan wadah untuk anak-anak, terutama Diandra dan teman-teman Diandra untuk bisa menggali bakatnya. Jujur itu keren deh. Kegep minum saat puasa, bocah auto ngeles basuh muka. Kata pepatah, mendidik anak sejak usia kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah besar bagai melukis di atas air.
Tapi faktanya mendidik anak tak semudah membalikan telapak tangan. Ada aja cerita lucu si bocah lagi belajar. Seperti yang terjadi dengan bocah satu ini. Lantaran gak kuat menahan haus saat puasa, si bocah langsung cari tempat sepi tuk minum. Apesnya saat hendak minum, si bocah ketahuan sang kakak. Tapi si bocah langsung ngeles, entah ngikutin siapa, pura-pura basuh rambutnya. Dibasuh ya ni. Oh, dibasuh ngendam bener. Aku gak mandi. Ni ngendam. Aku gak mandi itu. Ikut sholat jamaah, bocah malah main reok. Ada-ada aja memang kelakuan bocil. Saat diajak ayah bundanya sholat jamaah, pasti aja ada ulahnya yang bikin ketawa. Gimana enggak coba? Baru juga rakaat pertama, si bocah pas ikut gerakan ruku pertama mengikuti ayahnya, malah ngereok. Ini parah nih. Tenang. Ngajarin anak memang gampang-gampang susah. Tapi apapun kondisinya, jangan bosan dan lelah ngajarin anak ya. Nikita Willy dipuji saat hadapi kelakuan random Baby Isa. Sejak Baby Isa lahir, kehidupan Nikita Willy sebagai seorang ibu kerap menjadi sorotan. Gaya mendidik yang penuh kesabaran, serta menjaga adab sang anak, buat decak kagum dan sukses tuai pujian warganet. Seperti kemarin ketika Niki membuat takjil bersama sang adik, Baby Isa tiba-tiba ikut ngerecokin. Sampai-sampai ibu Niki ngelirik khas emak-emak. Meskipun demikian, Niki tetap bicara dengan nada lembut saat Isa meminta maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, Ya, it's okay. Bu gapai Bu. Lagi bikin puding. Mau coba nggak? Mau Isa memang nggak puasa. patah. Oh puasa. Mau coba nggak? Puasa Ya, ya. anak saya aja menolak. Nggak bisa masak, jujur aja nih kita ibu-ibu nggak bisa masak. Jadi mungkin bisa dilihat di YouTube aku memang jadi kayaknya jadi dagelan aja kalau lagi kita masak. Aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah mau 2 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget gitu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku, kadang-kadang mereka ada yang kesulitan, aduh anak gue gini, anak gue gitu. Ternyata waktu bersama anak tuh cepet banget. Tanpa kita sadari besok anak kita udah masuk sekolah, terus masuk SD, terus tiba-tiba udah besar gitu. Jadi apapun yang terjadi di parenting kita, enjoy aja. Bukan hanya itu, Baby Isa juga susah kompromi ketika diajak periksa ke dokter gigi, padahal sudah janji akan buka mulut. Aku mau lihat pakai kaca kecil ya. Lihat mulutnya gimana? Isa lagi nonton ya. Hai, aduh. Baby boleh nggak? Sikat gigi. Shark baby shark. Enggak lah, aku malah yang terinspirasi dari semua ibu-ibu hebat di Indonesia. Di sosial media kan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang membagikan bagaimana cara parentingnya, hebatnya mereka setiap hari. Bangun pagi, nyuci, nyapu, ngepel, dan lain-lain, itu aku terinspirasi dari mereka. Aku merasa mereka aja bisa melakukan pekerjaan rumah dan ngurus anak, ngurus suami. Masa aku yang cuma harus bekerja lalu aku ngurus anak dan ngurus suami, aku nggak bisa gitu. Jadi Gak kaleng-kaleng, anak seleb toreh prestasi akademik. Elbarak Alexander, putra Jessica Iskandar, dan Seva Elmira Lorenia, putri Usi Sulistiawati, jadi kebanggaan orang tuanya. Ya, Elbarak dan Seva baru-baru ini ikut Olimpiade Matematika. Seva mengikuti lomba di sebuah sekolah bergengsi di Serpong.
Usi pun meluangkan waktu mengantar sang putri mendaftar hingga mengikuti Olimpiade Matematika. Iya. Ayo kita makan es krim yuk. Awas kepleset ya. Berbeda dengan Seva, El Barak mengikuti Olimpiade Matematika melalui online di rumahnya. Meski di rumah, ungkap Jessica Iskandar dalam mengerjakan soal, El Barak dipantau CCTV. Sampai ke luar negeri juga itu, tapi secara online dilakukan di rumah. Jadi nanti dia akan dapat pertanyaan yang udah di login segala macam, di belakangnya nanti ada kamera pengawas kayak gitu. Dalam waktu 1,5 jam, El Barak berhasil menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi cepet banget sih. Tapi aku nanya, El gimana, pertanyaannya susah nggak? Dia bilang susah-susah. Tapi gimana, bisa nggak? Iya, aku sih optimis, Mam. Keikutsertaan El Barak mengikuti Olimpiade Matematika karena nilai hasil ujian matematika di sekolahnya sangat bagus. Jessica Iskandar tidak menyangka putra sulungnya ternyata pintar dalam pelajaran matematika. Aku kaget banget juga ngelihat rapotnya El Barak di Jakarta. Sekolahnya lebih susah loh dari yang di Bali. Jadi kayak kalau misalnya dia dapat nilai bagus apa segala macam itu, aku kayak nggak gimana atau aku langsung kasih hadiah atau apa enggak. Jadi aku kayak, wah bagus El Barak, nilainya bagus. Sementara itu bagi Usi Sulistiawati, keikutsertaan putrinya mengikuti Olimpiade Matematika bukanlah pertama kali. Sebelumnya kakak Seva, Syakila Eleanor Amira, juga mengikuti Olimpiade yang sama dan lolos ke tingkat dunia yang lombanya dihelat di Jepang.